dimanfaatkan oleh yang anti-integrasi melepaskan diri dari Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Iya, ini kelas 11 IPA dan IPS ya, nanti yang belajar dengan Bu Neti untuk materi sejarah Indonesia. Ada yang belum kenal dengan saya? Ya karena kelas 10 tahun yang lalu tidak belajar dengan saya, mungkin ada yang tidak kenal. Ya, tapi kalau kamu tidak kenal, berarti kamunya yang kurang gaul. Ya, Bu Neti ini sudah menjelang pensiun, mungkin kurang 3 tahunan. Jadi kalau saya menghadapi kamu, itu ibaratnya Bu Neti mengajar cucu yang kesekian. Ya, jadi kalau kamu tidak kenal dengan saya, itu kamunya seperti yang Bu Neti katakan, kamunya kurang gaul. Ayah bundamu itu adalah muridnya Bu Neti. Ya, sekarang tiba giliran kamu, mungkin kamu adalah cucu yang generasi kesekian. Ya, ini. Baiklah anak-anak, saya biasa dipanggil Bu Neti di sini. Rumah saya di Surabaya, dan kurang lebih saya sudah 32 tahun mengajar di SMA Negeri 1 Cermi, dan saya sebentar lagi akan pensiun. Oleh karena itu saya berterima kasih sekali ya, pada pagi hari ini saya bisa bertatap muka meskipun lewat video sederhana ini dengan kalian. Anak-anak, pagi hari ini sesuai dengan materi kelas 11 Sejarah Indonesia, yaitu yang pertama adalah kolonialisme dan imperialisme, yaitu materi yang berkaitan dengan peristiwa kedatangan bangsa Barat atau bangsa Eropa ke wilayah Indonesia. Siapa sajakah bangsa Barat itu? Sebagai pelopornya adalah bangsa Portugis, bangsa Spanyol, dan kemudian diikuti bangsa Belanda dan bangsa Inggris. Ya, jadi kedatangan bangsa Barat ke wilayah Nusantara. Kedatangan mereka tidak serta-merta begitu saja, tetapi lewat satu proses yang sangat
panjang. Ya. Ada 2 jalur kedatangan bangsa Barat ke Indonesia atau ke Nusantara, yaitu yang pertama yang disebut dengan jalur sutera. Jalur sutera itu adalah jalur darat, yaitu dari Eropa menuju ke Asia melewati jalur darat yang dipelopori oleh seorang pedagang Italia atau pelabuhan Venesia, yaitu yang bernama Marco Polo. Marco Polo ke Asia lewat jalur darat, mulai dari Eropa, kemudian masuk wilayah Timur Tengah, kemudian masuk ke wilayah gurun, ya, Cina Tengah, kemudian masuk ke wilayah Cina. Itu satu perjalanan yang luar biasa panjang, memakan waktu yang sangat lama. Kenapa bisa begitu? Ya karena hanya mengandalkan kekuatan daripada kekuatan onta. Kemudian barang dagangan dari jalur sutera ini juga terbatas bawaannya, terbatas jumlahnya, ya, sehingga sebenarnya jalur sutera ini bila ditinjau secara ekonomis itu kurang menguntungkan. Belum lagi resiko di jalan, itu banyak sekali perompak, ya, banyak sekali pembajak, sehingga kadang-kadang dari Eropa dengan komoditi barang dagangan misalnya seperti minyak wangi atau coklat atau apa saja, itu sampai di Cina tinggal habisnya. Ya, kenapa disebut dengan perdagangan sutera atau jalur sutera? Karena pada waktu itu komoditi yang paling terkenal adalah kain sutera, ya, yaitu dari Cina. Setelah memakan waktu yang lama, Marco Polo sampai juga di Cina. Dia tinggal di Cina kurang lebih selama 20 tahun. Selama perjalanan dari Venesia menuju ke Cina, semuanya dicatat di dalam, ya, kalau sekarang istilahnya agenda, ya, atau dari Marco Polo ini semuanya dicatat. Catatan Marco Polo inilah yang nantinya menjadi bekal bangsa-bangsa Eropa untuk datang ke wilayah Nusantara. Kedatangan bangsa Barat ke wilayah Nusantara, tadi Bu Neti sudah sebutkan, dipelopori oleh bangsa Portugis, kemudian Spanyol, Belanda, dan terakhir adalah Inggris. Untuk apa sih sebenarnya mereka datang ke Nusantara? Nah,
untuk menjawab ini banyak sekali faktornya. Selengkapnya nanti bisa kamu baca sendiri. Bu Niti hanya menjelaskan poin-poinnya saja. Ada faktor politis, ada faktor ekonomi, dan ada faktor ilmu pengetahuan. Ya, ini yang mendorong mereka datang ke wilayah Nusantara. Faktor politis yaitu kerajaan-kerajaan di Eropa, kerajaan Portugis, kerajaan Spanyol, itu ibaratnya sudah makmur. Raja-raja mereka ini pemerintahannya sudah dibilang demokratis, sehingga mereka menjadi kerajaan kaya dan mampu membiayai perjalanan warganya, rakyatnya menuju ke Nusantara. Ya, ini. Oleh karena itu, dengan faktor politis ini berlomba-lombalah pelaut-pelaut dari dua negara ini sebagai pelopor untuk menuju ke Nusantara. Yang kedua yaitu adalah faktor ekonomi. Ini adalah faktor yang urgent, faktor yang sangat penting. Kenapa Bu Niti sampaikan faktor yang sangat penting? Yaitu karena tuntutan mereka akan kebutuhan rempah-rempah. Untuk apa sih sebenarnya rempah-rempah? Apa sih sebenarnya rempah-rempah? Nah, saya kira ini pertanyaan yang mudah dan semuanya tahu. Ya, ini. Jadi, kebutuhan rempah-rempah mereka pada saat itu terpenuhi dengan membeli rempah-rempah di pelabuhan Konstantinopel, yaitu wilayah kerajaan Turki. Terpenuhi di situ dan harganya selangit. Harganya sangat mahal sekali. Makanya rempah-rempah pada waktu itu dijuluki sebagai atau mendapatkan julukan semahal emas. Jadi harganya itu sama dengan harga emas. Disebut semahal harga emas itu karena proses kedatangan rempah-rempah di pelabuhan Konstantinopel itu berkaitan dengan sistem perdagangan pada waktu itu, yaitu sistem perdagangan berantai. Ya, perdagangan dari satu pulau ke pulau yang lain diambil oleh saudagar-saudagar dari pelabuhan satu ke pelabuhan yang lain. Saya kira kita semuanya sudah tahu di mana sebenarnya pusat rempah-rempah itu. Itu adalah satu kekayaan yang luar biasa dari Nusantara kita ini, yaitu Maluku. Ya, pusatnya ada di Maluku. Dan kepentingan bangsa Eropa akan rempah-rempah tidak lain agar mereka mampu bertahan dalam musim dingin.
Rempah-rempah itu apa digosok di badan? Yang jelas ya enggak. Rempah-rempah pada waktu itu dijadikan sebagai ramuan untuk diminum di saat musim salju, sehingga mereka tetap bertahan hidup. Bahkan kalau kita lihat ya, rumah-rumah bangsa Eropa itu di dalam ada tungku ya, supaya mereka tidak kedinginan. Nah, fungsi rempah-rempah itu sangat krusial atau sangat urgent sekali. Makanya meskipun semahal emas tetap dibeli. Tetapi setelah bangsa Eropa dan bangsa Turki itu terjadi sebuah konflik ya, sebuah ketidaksenangan karena adanya perang salib, bangsa Konstantinopel atau bangsa Turki menutup pelabuhan Konstantinopel untuk bangsa Eropa. Sehingga apa yang terjadi? Bangsa Eropa kesulitan dalam memperoleh rempah-rempah. Dari faktor ekonomi inilah, kebutuhan rempah-rempah inilah mendorong bangsa Barat mencari sendiri pusatnya rempah-rempah. Apa yang menjadi bekalnya? Yaitu adalah tulisan yang yang pernah ditulis oleh Marco Polo. Dengan mempelajari itu, maka mereka sudah memiliki bayangan untuk mencari sendiri pusat rempah-rempah itu. Sebagai pelopornya tadi yaitu bangsa Portugis dan bangsa Spanyol. Nah, kok bisa tulisan Marco Polo itu dipakai sebagai bekal? Bisa. Karena kalau berangkat Marco Polo lewat jalur Sutra, pulangnya kembali ke Venesia, Italia, dia melalui jalur yang kedua, yaitu jalur laut. Dari Cina menyusuri Laut Cina Selatan, Selat Malaka, India, dan seterusnya. Apa yang dijumpai Marco Polo? Ternyata dalam tulisan Marco Polo itu banyak ditulis di wilayah Selat Malaka banyak sekali berdiri kampung-kampung Islam seperti Perlak, seperti Pulau W, seperti Sabang. Jadi Selat Malaka itu sudah ramai sekali ya dengan kampung-kampung Islam. Sekali lagi masih kampung ya, belum berubah kerajaan. Dan Selat Malaka itu sangat ramai sekali. Nah, tadi Bu Neti sudah sampaikan bahwa pelopornya adalah bangsa Portugis dan bangsa Spanyol. Apakah mereka langsung lewat jalur laut? Iya. Nah, pada saat dia mau melewati jalur laut, dua bangsa ini rentang sekali dengan konflik karena apa? Yaitu tadi dia saling berebut kekuasaan, saling berebut daerah koloni atau daerah
jajahan. Oleh karena itu, jangan sampai dua negara ini berebut daerah jajahan, maka Paus, pemimpin agama Katolik, yaitu Paus Alexander ke-6, ya, membagi dunia ini menjadi dua kekuasaan. Satu untuk bangsa Portugis dan satu untuk bangsa Spanyol. Ya, bangsa Portugis dan bangsa Spanyol. Pembagian daerah jajahan ini itu didasarkan pada perjanjian Tordesillas. Perjanjian Tordesillas. Dari perjanjian Tordesillas ini, Spanyol mendapatkan wilayah barat dan Portugis mendapatkan wilayah timur. Sebagai garis batasnya, barat dan timur, ada Pulau Verdi, ya, yaitu di pantai barat Eropa, benua Eropa, sebagai garis batasnya. Jadi dari Pulau Verdi ke barat itu wilayah Spanyol, dari Pulau Verdi ke timur itu adalah wilayah jajahan atau wilayah kekuasaan Portugis. Ini sudah tertuang di dalam perundingan Tordesillas. Ya, ini saya lanjutkan dulu. Faktor yang ketiga yang mendorong bangsa Barat datang ke Nusantara yaitu ilmu pengetahuan. Apa itu? Iya, pada waktu itu sudah ditemukan kompas. Ini salah satu alat penunjuk arah bila kita melakukan pelayaran. Ya, untuk selengkapnya faktor-faktor itu silahkan dibaca sendiri. Oke. Kedatangan bangsa Barat yang melalui jalur laut ini kalau dalam buku paketmu disebut dengan penjelajahan samudera. Diawali oleh bangsa Portugis, yaitu yang disponsori oleh Raja Henry, kemudian dilanjutkan dengan Raja Dong Juo II, tetapi mereka tidak sampai ke wilayah timur. Dia hanya sampai di Tanjung Harapan, yaitu sebuah tanjung yang ada di benua Afrika paling selatan. Meskipun hanya sampai di situ karena kapalnya diterjang badai, tapi perlu kalian ketahui bahwa di wilayah Tanjung Harapan atau sekarang ini namanya Cape Town, mereka sudah punya harapan untuk menemukan dunia timur atau pusatnya rempah-rempah yang mereka ketahui dari tulisan Marco Polo disebut dengan India. Ya, ini padahal bukan India. Nah, berikutnya setelah dua raja ini
rute atau perjalanan bangsa Portugis dilanjutkan oleh Vasco da Gama. Ya, Vasco da Gama menyusuri alur dari jalur pendahulunya dan dia sampai di Calicut, India. Di situ dia mendirikan benteng, di situ dia mendirikan kongsi dagangnya. Ya, ini. Tapi sekali lagi mereka belum menemukan pusatnya rempah-rempah. Spanyol itu tidak mau kalah. Sesuai dengan perjanjian Tordesillas, dia pergi ke barat. Ya, jadi Vasco da Gama itu sampai di Calicut dan mendirikan benteng, mendirikan kongsi dagang dan lain sebagainya. Kemudian bangsa Spanyol tidak mau kalah. Di bawah pimpinan Ferdinand Magalhães, ya, Ferdinand Magalhães, bangsa Spanyol menuju juga ke arah barat. Terus berlayar ke arah barat. Karena pada waktu itu berkembang bahwa bentuk bumi ini datar seperti meja, atau yang sering disebut dengan teori heliocentris. Jadi kalau Portugis ke timur terus, Spanyol ke barat terus. Karena bentuk bumi datar, sehingga dua negara ini tidak akan bertemu, tidak akan saling berebut. Nah, pelayaran Magalhães diikuti oleh pelaut Spanyol berikutnya, yaitu Columbus, sama ke barat. Nah, karena teori yang dianut pada waktu itu adalah heliocentris, maka tidak disangka-sangka dua negara ini bertemu di wilayah timur, yaitu tepatnya di wilayah Maluku. Apa yang terjadi? Mereka terjadi kontak fisik atau konflik, yaitu saling berebut daerah koloni atau daerah jajahan. Nah, bangsa Portugis yang sampai wilayah ke Nusantara, yaitu adalah rombongan yang dipimpin oleh Alfonso d'Albuquerque. Tulisannya Alfonso d'Albuquerque. Bisa dilihat di buku paketnya ya. Ini. Dia masuk ke Nusantara yaitu tahun 1511 dan berlabuh di Malaka. Di situ ternyata mereka banyak bergaul, bertemu dengan pedagang-pedagang Islam yang membawa atau yang membeli rempah-rempah.
Alfonso Darboudre tidak puas. Karena apa? Yang dicari adalah pusatnya rempah-rempah. Oleh karena itu, dia meneruskan perjalanannya menuju ke arah timur dan sampailah dia di Maluku tahun 1512. Ternyata di sana bangsa Spanyol juga telah sampai di bawah pimpinan Magalhães dan Columbus. Nah, Paus mencegah supaya dua negara ini tidak terjadi konflik atau kontak fisik, maka perjanjian Tordesillas ya yang memisahkan dua benua ini menjadi daerah kekuasaan kemudian diperbaharui dengan perjanjian Saragossa yang membagi wilayah kembali, yaitu di bawah garis Katulistiwa itu adalah wilayah Portugis, sedangkan di atas garis Katulistiwa yaitu wilayah Filipina itu adalah daerah kekuasaan bangsa Spanyol. Ini bangsa Spanyol di Filipina kurang lebih juga melakukan tindakan imperialisme 350 tahun. Ya. Namun di sini dalam mereka saat berada di Filipina, Magalhães atau bangsa Spanyol itu bersikap sangat sombong, ya, memonopoli perdagangan bangsa Filipina sehingga bangsa Filipina tidak suka terjadi kontak fisik sehingga Magalhães terbunuh di Filipina. Ya, ini sehingga di sini Magalhães atau perjalanan pulang yaitu dilanjutkan oleh Columbus. Sedangkan bangsa Portugis karena sudah menemukan pusatnya rempah-rempah, dia tetap stay at Maluku. Di situ sama yang dilakukan, yaitu melakukan monopoli. Portugis dengan mudahnya memasuki Maluku dan bahkan juga mudah melakukan monopoli, ya, di Maluku. Kenapa? Karena pada waktu itu dua kerajaan besar di Maluku, Ternate dan Tidore, sedang terjadi konflik. Makanya bangsa Portugis supaya bisa masuk dengan gampang, dia membantu salah satu kerajaan tersebut. Kerajaan manakah itu? Yaitu kerajaan Ternate. Jadi anak-anak ya, bangsa Barat yang datang atau yang datang ke Nusantara itu silih berganti. Setelah mereka tahu pusatnya rempah-rempah itu di Maluku. Setelah bangsa Portugis, bangsa Spanyol, dan itu siapa saja pelaut-pelautnya yang sampai tiba di Nusantara atau di Maluku. Nah, sekarang bangsa lain yang kepingin datang ke Nusantara sendiri
membeli rempah-rempah sendiri, yaitu adalah bangsa Belanda. Cuman bangsa Belanda saat pergi ke Nusantara, datang ke Nusantara, tidak mengikuti jalur yang sudah ditempuh oleh bangsa Spanyol dan bangsa Portugis. Dia memiliki jalur tersendiri, yaitu seperti yang ada di dalam gambarmu atau dalam buku paketmu. Coba ya nanti dilihat gambar yang seperti ini, ya, ini dilihat di situ jalur mana yang ditempuh oleh Belanda. Yang jelas yaitu dari Belanda, negeri Belanda, kemudian dia memasuki perairan barat Afrika, ya, barat Afrika. Jadi di sini kemudian sampai ke Tanjung Harapan. Nah, dari Tanjung Harapan ini dia tidak ke India atau ke Kalkuta atau lewat Selat Malaka, tapi dia langsung menuju Samudra Hindia. Dari sini langsung ke wilayah Nusantara, masuk ke Nusantara lewat Selat Sunda. Selat Sunda itu selat atau perairan yang memisahkan Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Setelah masuk Selat Sunda, kemudian tiba di Pelabuhan Banten, tepatnya tahun 1596. Di situ ternyata banyak sekali pedagang-pedagang bangsa Portugis, bangsa Spanyol yang berhasil memborong rempah-rempah dari pusatnya. Oleh karena itu, bangsa Belanda pun juga menuju ke Maluku. Siapa yang memimpin bangsa Belanda hingga sampai ke Maluku? Yaitu adalah Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman. Sampai di Maluku, dia tidak bisa sembarangan, ya, tidak bisa sembarangan, karena di sana sudah ada penguasanya, yaitu bangsa Portugis. Oleh karena itu dia hanya membeli rempah-rempah sambil menunggu kedatangan pedagang-pedagang atau pelaut-pelaut bangsa Belanda lainnya. Berdatanganlah, ya, bangsa Belanda, pedagang-pedagang Belanda menuju ke Maluku. Setelah pedagang-pedagang Belanda itu semakin banyak sampai di Maluku, mulai Belanda melakukan monopoli, melakukan eksploitasi rempah-rempah di Maluku. Dan tidak segan-segan Belanda melakukan konflik atau perang dengan bangsa Portugis. Sulitkah Belanda mengalahkan Portugis? Tidak. Karena apa? Setelah bangsa Portugis diterima oleh bangsa Ternate, di sana dia juga melakukan monopoli, sehingga merugikan
rakyat Ternate menimbulkan kebencian kepada bangsa Portugis, apalagi setelah raja mereka dibunuh Sultan Paabula. Ya, oleh karena itu sekarang berbalik, Kesultanan Ternate memusuhi Portugis. Nah, itu juga dimanfaatkan oleh Belanda dengan membantu Sultan Ternate. Bangsa Portugis dapat diusir dari Maluku dan kekuasaan pindah ke tangan bangsa Belanda. Apakah kemudian Portugis keluar dari Maluku? Jawabannya tidak. Bangsa Portugis cuman memindahkan pedagang-pedagangnya, yaitu ke wilayah Pulau Timor, ya, yang kemudian dia menanamkan penjajahannya di wilayah yang kita kenal dengan Timur Timur. Ya, ini Timur Timur. Kalau Timur Barat itu wilayah NKRI, sedangkan Timur Timur itu wilayah jajahan Portugis. Kurang lebih di situ bangsa Portugis itu menjajah sekitar 400 tahunan. Mungkin kamu dalam benak berpikir, "Loh Bu, Belanda kok diam saja, Portugis ada di situ?" Ya, karena menurut Belanda Timur Timur itu tidak potensial atau tidak subur, tidak menghasilkan sumber daya alam, beda dengan Kepulauan Maluku. Oleh karena itu Belanda membiarkan bangsa Portugis yang sama-sama imperialisme bercokol di Timur Timur. Timur Timur itu kalau sekarang ya Timor Leste itu, ya, yang pernah menjadi atau yang pernah berintegrasi dengan wilayah NKRI. Pada saat integrasi ke wilayah NKRI tahun 1975, kondisinya sangat miskin, tidak memiliki apa-apa. Ya, fasilitas umum, saya contohkan sekolah dasar saja itu cuma punya 1 atau 2, itu pun di tingkat kelurahan. Ya, SMP tidak punya atau belum punya, SMA apalagi, bahkan perguruan tinggi. Selama berintegrasi dengan wilayah NKRI, memang ada rakyat Timur Timur yang setuju, ada yang tidak. Yang tidak setuju yaitu kelompok yang menamakan dirinya Fretilin, ya, yang dipimpin oleh Ramos Horta. Itulah yang kemudian sering mengganggu proses integrasi, proses pembangunan di wilayah Timur Timur saat bangsa Indonesia melakukan pembangunan di wilayah Timur Timur kurang lebih selama 25 tahun, mulai tahun 1975 sampai tahun 2000. Ya, ini. Tapi sayang bangsa Timur Timur itu tidak pernah berterima kasih kepada kita. Ya, selama 25 tahun memang dia ditutup untuk dunia luar.
ya, kita melakukan pembangunan di situ, fasilitas umum dipenuhi semuanya. Dari tidak punya SMP dibangunkan SMP, SMA, perguruan tinggi. Satu-satunya perguruan tinggi yaitu di kota Dili. Selama 25 tahun tertutup, ternyata bangsa Timur ya, kebaikan kita dibalas dengan kejahatan, kalau boleh saya bilang. Di saat NKRI, pemerintah Republik Indonesia, mengalami reformasi, mengalami depresi ekonomi tahun 1997-98, dipergunakan kesempatan saat Indonesia atau RI ini goyah secara politik, ekonomi, kepercayaan dan lain sebagainya, dimanfaatkan oleh yang anti integrasi, melepaskan diri dari Republik Indonesia. Dan ternyata usaha mereka berhasil karena pemerintahan kita saat itu lemah. Tahun 2000 mereka menuntut jajah pendapat, ya, dan dimenangkan oleh mereka yang menuntut Timur merdeka. Dan pada tahun 2003 Timur lepas dari NKRI dan menjadi negara Timor Leste. Ini tambahan sedikit ya sayang ya, supaya kamu punya wawasan ya. Timur dulu pernah menjadi provinsi kita, yaitu provinsi ke-27. Kalau sekarang berapa ya? Banyak, kurang lebih 34 provinsi ya. Perkembangan kita luar biasa ya. Jadi anak-anak ya, ulasan Bu Neti untuk penjelajahan samudera, bangsa Spanyol sudah, bangsa Portugis sudah, Belanda sedikit sudah, tinggal Inggris. Kedatangan bangsa Inggris di Indonesia itu melewati jalur yang berbeda, yaitu lewat terusan Suez. Saya kira untuk penjelajahan samudera atau kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, Bu Neti cukupkan di sini. Kurang lebihnya Bu Neti mohon maaf. Selebihnya bisa kalian baca di buku pegangan kamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita kembali lagi pada video yang berikutnya.